Dari 5 buah senyawa berikut ini yang memiliki sifat polar adalah, jadi di sini kita diminta untuk menganalisis manakah pada pilihan jawaban ini senyawa-senyawa yang memiliki sifat polar. Ya, jadi senyawa yang bersifat polar itu memiliki selisih keelektronegatifan yang besar. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat dari harga PeB-nya atau ada tidaknya PeB. Jadi untuk senyawa yang polar itu dia memiliki PeB dan memiliki selisih keelektronegatifan yang besar. Oke, sekarang kita analisis senyawa-senyawa yang ada pada pilihan jawaban. Kita lihat dari ada tidaknya PeB. Pertama di sini BeF2. Rumusnya PeB itu adalah Fe-nya atom pusat dikurangi PeI dibagi 2. Oke, jadi di sini atom pusatnya adalah Be. Nah, atom pusatnya Be di sini. Nah, Be di sini termasuk dalam golongan 2A, maka memiliki muatan atau bilangan oksidasinya plus 2 ya. Jadi di sini elektron valensi dari Be ini adalah 2 dikurangi 2 dibagi 2 sama dengan 0 ya. Maka kesimpulannya BF2 ini adalah senyawa non-polar. Kemudian BF3. Nah, BF3 ini atom B terletak di golongan 3A, maka elektron valensinya adalah 3 dikurangi 3 dibagi 2 sama dengan 0. Maka ini juga termasuk senyawa non-polar. Kemudian CF4. Nah, di sini atom C terletak di golongan 4A, sehingga elektron valensinya adalah 4 dikurangi 4 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, ini juga senyawanya adalah non-polar. Kemudian untuk NF3, di sini atom pusatnya adalah N itu terletak di golongan 5A, maka elektron valensi dari atom N ini adalah 5, dikurangi PeI-nya 3, dibagi 2 sama dengan 1. Nah, ini memiliki PeB, maka dapat disimpulkan senyawa NF3 adalah senyawa yang bersifat polar. Kemudian F2, ini F2 merupakan molekul diatomik. Nah, F2 ini merupakan molekul diatomik di mana terdiri dari unsur yang sama, sehingga nilai elektronegativitas dari masing-masing atom F ini sama besar, sehingga dapat disimpulkan F2 ini merupakan senyawa yang bersifat non-polar. Nah, maka jawabannya adalah senyawa yang memiliki sifat polar, yaitu yang D. Yang ditanyakan adalah geometri ion klorat atau ClO3- adalah, jadi di sini kita diminta untuk menentukan atau memprediksikan geometri dari ion klorat atau ClO3-. Nah, langkah awalnya untuk menentukan suatu geometri molekul, kita gambarkan dulu rumus strukturnya. Jadi ClO3- di sini atom pusatnya adalah Cl, maka gambarnya seperti ini, Cl dikelilingi oleh 3 atom O. Kemudian setelah itu kita letakkan elektron-elektron dari atom Cl dan O di sini ya. Jadi atom Cl itu terletak di golongan 7A, unsur halogen ya, berarti elektron valensinya adalah 7. Kemudian atom O ini terletak di golongan 6A, maka elektron valensinya adalah 6. Oke, berarti kita plotkan di sini elektron-elektron dari atom Cl dan O ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk menggambarkan suatu struktur molekul, kita di sini memperkirakan ya bagaimanakah struktur yang stabil dari senyawa ini. Nah, untuk memperkirakan apakah struktur itu stabil atau tidak, kita bisa menggunakan muatan formal. Nah, muatan formal ini adalah bilangan imajiner ya untuk menggambarkan suatu senyawa itu apakah stabil atau tidak dalam keadaan strukturnya. Nah, jadi jika muatan formalnya sama dengan 0, maka struktur molekul tersebut adalah stabil atau mendekati 0 ya. Sama dengan 0 atau mendekati 0. Oke, sekarang kita plot-plotkan dulu elektron-elektron dari atom Cl dan O. Nanti kita tinggal ngecek muatan formalnya apakah 0 atau belum. Oke, di sini kita plotkan atom O, elektronnya seperti ini. Memiliki 2 pasangan elektron bebas. Kemudian yang O di sebelah sini juga sama ya. Di sini elektron dari O, 2 elektronnya berikatan dengan elektron di Cl. Nah, seperti ini. Kemudian atom O yang sini
Nah, bentuknya seperti ini. Nanti di sini harus berpasangan dengan atom lain. Sehingga dalam strukturnya ClO3 ini bermuatan negatif 1 karena membutuhkan satu elektron dari atom lain agar bisa mencapai kestabilan. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan rumus struktur kayak gini, kita cek dulu muatan formalnya apakah sudah 0 atau mendekati 0. Untuk memprediksikan rumus struktur yang sudah kita buat ini stabil atau tidak, maka kita cek dulu muatan formalnya. Jadi rumus untuk mencari muatan formal itu adalah elektron valensi atom pusat dikurangi jumlah elektron bebasnya, kemudian dikurangi setengah dikali jumlah elektron ikat atau yang berikatan dengan atom lain. Oke, di sini kita cek dulu yang Cl. Elektron valensi atom pusat Cl itu adalah 7 ya. Kemudian dikurangi elektron bebasnya itu 2. Dikurangi setengah dikali elektron ikatnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2, 10. Nah, seperti ini. Jadi 7 min 2 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, berarti strukturnya Cl dalam mengikat atom O-nya ini sudah stabil ya. Jadi kesimpulannya ini sudah stabil. Kemudian kita cek yang atom O sebelah sini. Atom O elektron valensinya adalah 6 dikurangi elektron bebasnya adalah 4 dikurangi setengah kali jumlah elektron ikat 1, 2, 3, 4 ya elektron ikatnya. Jadi 6 dikurangi 4 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini juga udah stabil. Kemudian atom O yang di sini, ini sama ya, atom O yang di sini sama yang di sini. Berarti kita cek atom O yang di sebelah situ. Elektron valensinya sama 6 dikurangi pasangan elektron bebasnya, jumlah elektron bebasnya ada 4 dikurangi setengah dikali jumlah elektron ikatnya 1, 2 ya. Dikali jumlah elektron ikatnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini 6 min 4 min 2 sama dengan 0. Nah, ini stabil juga. Maka dapat kita simpulkan struktur molekul dari ClO3- yang stabil ini adalah seperti ini. Maka kita dapat membuat rumus strukturnya menjadi seperti ini. Cl, ini elektron bebas dari Cl, kemudian ini atom O berikatan rangkap, kemudian ini atom O-nya berikatan tunggal. Jadi jawabannya adalah yang D. Orbital hibrida yang digunakan oleh atom C dengan nomor atom 6 untuk berikatan pada molekul OCO adalah, jadi di sini adalah molekul CO2, kita akan menentukan orbital hibrida yang digunakan oleh atom C. Nah, jika ada soal seperti ini, maka kita bisa menggunakan trik praktis, yaitu dengan melihat jumlah dari PE-nya atau pasangan elektron. Jika pasangan elektronnya itu sama dengan 2, maka hibridisasinya tipenya adalah sp. Nah, kemudian jika PE-nya sama dengan 3, maka tipe hibridisasinya adalah sp2. Dan jika PE-nya sama dengan 4, maka tipe hibridisasinya adalah sp3. Kemudian jika PE-nya sama dengan 5, maka tipe hibridisasinya adalah sp3d, dan jika PE-nya atau pasangan elektronnya sama dengan 6, maka hibridisasinya adalah sp3d2. Oke, kemudian sekarang kita akan menganalisis pada molekul CO2 terdapat 2 ikatan rangkap ini ya. Sehingga dapat kita simpulkan di sini CO2 memiliki PEI sama dengan 2 dan PEB-nya berapa? CO2 tidak memiliki PEB ya, berarti PEB-nya 0. Sehingga total pasangan elektron atau PE sama dengan 2 tambah 0 sama dengan 2. Maka hibridisasinya adalah sp. Sehingga jawabannya adalah yang A. Soal SBMPTN tahun 2014. Atom-atom dengan notasi X dengan nomor atomnya 6, Y9, kemudian Z16 dan T17 dapat membentuk senyawa dengan rumus molekul. Nah, di sini jika yang diminta adalah prediksi suatu senyawa atau kita diminta untuk memprediksikan suatu senyawa, maka kita membutuhkan data elektron valensi dari masing-masing atom. Karena ingat ya adik-adik ya, atom-atom itu berikatan melalui elektron-elektron valensi yang dimilikinya. Jadi, kita tentukan dulu elektron valensi dari masing-masing atom ini.
X dengan nomor atomnya 6 berarti elektron valensinya kita buat konfigurasi elektronnya dulu. Berarti ini 2, 4, kemudian ini 2, 7, dan ini 2, 8, 6, dan yang T 2, 8, 7. Oke, kemudian setelah itu kita analisis satu-satu senyawa-senyawa yang mungkin terbentuk pada masing-masing pilihan jawaban. Yang A dulu, XY2, T2. XY2, T2. Nah, di sini atom X-nya sebagai atom pusat, kemudian atom Y-nya mengelilingi daripada atom X, kemudian T-nya juga mengelilingi atom T, atom X, jadi atom T-nya juga mengelilingi atom X ya. Kemudian kita letakkan elektron-elektron di kulit terluarnya, elektron-elektron di kulit terluarnya. Jadi di sini ada elektronnya X 1, 2, 3, 4. Kemudian yang Y 7 ya, elektron valensinya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, T-nya juga 7 elektron valensinya. Oke, kita dapat rumus molekul yang seperti ini strukturnya. Nah, di sini sudah memenuhi aturan oktet juga ya. Jadi ingat ya adik-adik ya, atom-atom yang berikatan itu cenderung membentuk aturan duplet atau sesuai dengan aturan oktet. Nah, ini masing-masing atom sudah dikelilingi oleh 8 elektron, maka senyawa XY2T2 ini mungkin terjadi. Kemudian yang B, XZ2. X sebagai atom pusatnya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, X sebagai atom pusatnya, kemudian dikelilingi oleh 2 atom Z. Nah, oke, di sini kita letakkan elektronnya X, 1, 2, 3, 4. Kemudian Z memiliki 6 elektron valensi, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama yang di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti ini adik-adik ya. Ini sama ya, ini sudah memenuhi aturan oktet juga, sama seperti XY2T2. Jadi senyawa XZ2 ini dapat terbentuk. Kemudian ZY6. ZY6, Z sebagai atom pusatnya. Di sini kemudian dikelilingi oleh 6 atom Y. Seperti ini. Z memiliki 6 elektron valensi, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Y memiliki 7 elektron valensi, kita bisa pasangkan satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di sini juga ya. Kemudian yang di sini juga 7 juga. Nah, oke, seperti ini. Atom Z dapat berikatan dengan 6 atom Y membentuk molekul ZY6 seperti ini. Nah, jadi memang ada beberapa pengecualian yang senyawa-senyawanya itu dia tidak memenuhi aturan oktet, tapi ini ada di alam. Jadi ZY6 ini dapat terbentuk. Oke, jadi A ini sudah benar ya. Sekarang coba kita cek untuk pilihan jawaban yang lain. Coba kita cek yang XTY2 ini. Jadi XTY2. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita letakkan, kita buat struktur Lewisnya dulu. X kan elektron valensinya 4, berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian T sama Y itu sama-sama 7 elektron valensinya, berarti kita pasangkan seperti ini, 1. Nah, seperti ini. Coba kita perhatikan elektron-elektron yang mengelilingi atom X. Di sini hanya ada 7 elektron ya. Jadi dia tidak memenuhi aturan oktet. Ini tidak boleh seperti ini. Jadi XT2. Jadi senyawa XTY2 ini tidak dapat terbentuk. Maka yang B salah. Maka jawabannya adalah yang A.